A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah, dan alhamdulillah bisa kita teruskan dengan majlisul ilmi pada kesempatan yang mulia ini. Semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Setiap langkah dari langkah kita akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu kisah bagaimana perjalanan orang-orang Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi kita Musa alaihi salam. Di saat perjalanan orang-orang Bani Israel setelah dikejar oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi kita Musa dan orang-orang Bani Israel untuk bisa menyeberang lautan Zalkum atau Laut Merah pada saat itu. Maka sesampailah mereka di tempat pengasingan perbatasan sebelum masuk ke negeri Palestina. Maka di negeri itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan dengan berbagai macam hal, memberikan nikmat yang luar biasa kepada orang-orang Bani Israel. Diberikan kepada orang-orang Bani Israel itu al-ghalal, yaitu naungan ataupun awan yang senantiasa menutupi mereka semuanya. Diberikan kepada mereka makanan dari surga yang disebut dengan al-manna wassalwa. Diberikan kepada mereka yaitu satu kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Setelah Nabi kita Musa alaihissalam bermunajat 40 hari 40 malam ke Tur Sina, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi kita Musa alaihissalam sebagai seorang rasul yang diutus kepada orang-orang Bani Israel dengan diberikan kepada Nabi kita Musa yaitu kitab Taurat. Akan tetapi dengan kenikmatan yang luar biasa, orang-orang Bani Israel di tempat itu dengan diselamatkan jiwa dan raga dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Mereka protes kepada Nabi kita Musa alaihissalam karena memang tempat tinggal yang mereka tinggali itu adalah di tempat pengasingan di bantaran lautan yang pada saat itu yang tidak ada makanan dan minuman kecuali datangnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu wujud protes mereka kepada Nabi kita Musa alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi kita Musa alaihissalam dengan berbagai macam buah-buahan sebagaimana mereka berada di negeri Mesir. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana perjalanan berikutnya orang-orang Bani Israel itu di saat memohon kepada Nabi kita Musa alaihi salam, yaitu makanan-makanan yang tidak ada di tempat tinggal atau di pengasingan mereka sebagaimana di negeri Mesir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan
bagaimana pada saat itu protes orang-orang Bani Israel kepada Nabi kita Musa alaihissalam agar mereka bisa kembali ke negeri Mesir atau mendapatkan sebagaimana yang ada di negeri Mesir. Allah menyatakan wa id qultum, dan ingatlah di saat kalian berucap, ya Musa, wahai Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana orang-orang Bani Israel protes kepada Nabi kita Musa alaihissalam dengan menyatakan lan nasbira, sekali-kali kami tidak bakal bisa sabar. Ini seakan-akan kalimat yang diucapkan oleh Bani Israel ini sudah isok, sama sekali tidak bisa kami hidup di tempat ini selamanya. Padahal kalau hanya sejenak dan dia mau berpindah ke negeri yang kemarin kita kisahkan, yaitu ke negeri Palestina yang dijanjikan oleh Allah, maka mereka akan bisa mendapatkan sebagaimana di negeri Mesir. Akan tetapi mereka tidak mau masuk ke negeri itu. Maka mereka menyatakan lan nasbir, sekali-kali wahai Musa, kami tidak bakal sabar ala ta'amin wahidin, dengan satu makanan yang satu. Apa itu? Yaitu makanan salwa yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kisahkan kemarin di dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada mereka dan minuman yang berupa manna wassalwa yang terus turun dari langit, dan mereka makan di dalam keadaan sudah matang, sudah jahis, sudah siap saji. Maka pada saat itu mereka menyatakan, kami sekali-kali tidak pernah kami bisa sabar wahai Musa dengan makanan yang satu ini, hanya satu macam ini saja, tidak pernah berubah. Maka mereka menyatakan, fad'u lana rabbaka yukhrij lana, wad'u, dan mohonkanlah wahai Musa lana, untuk kami, rabbaka, yaitu Tuhan kamu wahai Musa. Wahai Musa, mohonlah kepada Tuhan kamu, berdoalah kepada Tuhan kamu. Untuk apa? Yukhrij lana, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau memberikan kepada kami hasil mimma tumbitul ardu, yaitu apa-apa yang tumbuh dari bumi. Karena pada saat itu memang di lautan atau di pinggir laut mereka tidak mendapatkan hasil bumi. Maka mereka menginginkan agar mereka bisa mendapatkan hasil bumi mimbakliha, yaitu dari ada sayur mayur, sebagaimana kami dulu yaitu di Mesir. Kata orang-orang Bani Israel, kami di saat hidup di Mesir bisa mendapatkan sayur mayur dengan mudah. Wa kisaiha, kami juga bisa mendapatkan mentimun dengan mudah. Wa fumiha, dan bawang putih dengan mudah. Wa adasiha, dan kacang adas. Wa basaliha, dan bawang merah. Jadi mereka yaitu membandingkan, yaitu kehidupan yang mereka pernah lakukan di negeri Mesir dengan makanan yang sudah disiapkan atau siap saji dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menginginkan, kami menginginkan, yaitu sebagaimana kami hidup di Mesir. Kami mendapatkan sayur mayur, kami mendapatkan kacang adas, kami mendapatkan mentimun, kami mendapatkan bawang merah, bawang putih. Ini yang mereka inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada mereka. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
Wahai orang-orang Bani Israel, atastabdiluna, apakah kalian ingin menggantikan alladzi huwa adna, sesuatu yang tidak bernilai, yang kurang bernilai, billadzi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik, makanan yang telah disiapkan oleh Allah dari surga yang menyehatkan kalian semuanya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kalau itu yang kalian inginkan, ihbitu Misra, kembalilah kalian ke negeri Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, kembalilah kalian ke negeri Mesir. Karena mereka kalau ke negeri Mesir harus melalui lautan yang tidak memungkinkan, diancam oleh Allah, kembalilah kalian ke negeri Mesir. Kalau kalian nanti sudah sampai ke Mesir, fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian masa altum, apa yang telah kalian inginkan, makanan-makanan yang kalian inginkan ada semuanya di Mesir. Makanan ada, lauk-lauk yang luar biasa, sayur-sayur yang tumbuh dengan mudah di negeri sana. Ayo kembali kamu ke negeri Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa duribat alaihimud dhillah, ditimpahkan kepada mereka orang-orang Bani Israel itu adzillah, kehinaan. Bukan hanya sekedar kehinaan, Allah menyatakan wal maskanah, yaitu kesusahan yang luar biasa yang terus-menerus dalam kehidupan mereka orang-orang Bani Israel di saat berada di negeri atau di tempat pengasingan itu. Dan yang ketiga, Allah menyatakan waba'u bighadabim minallah, dan ditimpahkan kepada mereka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Bani Israel karena protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kehinaan, yang kedua kesusahan yang terus-menerus, dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menggambarkan seperti itu. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, dzalika bi annahum, itu semuanya bi annahum, disebabkan mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya itu semuanya ditimpahkan kepada mereka kehinaan, kesusahan, murka dari Allah. Yang pertama sebabnya, maka Allah menyatakan kepada mereka dengan kalimat yang luar biasa. Allah menyatakan dengan sighah mudharaah, artinya selama mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan kanu yakfuruna bi ayatillah, dan mereka senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab mereka ditimpahkan kepada mereka yaitu kehinaan, yaitu kesusahan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka terus-menerus ingkar. Bahkan sampai hari ini mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaquluna nabiyyina bighairi haqq, dan mereka senantiasa membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kalau pada saat itu mereka mengejar-ngejar Nabi kita Zakaria, Nabi kita Yahya untuk dibunuh, hari ini sudah tidak ada Nabi, berarti mereka telah membunuh ajaran para Nabi. Apa itu? Yaitu agama Islam. Mereka senantiasa menyerang, senantiasa memperolok-olok agama Islam, dan terus mereka membuli dan lain sebagainya. Ini Allah menyatakan mereka senantiasa membunuh para nabi, ajaran-ajaran para
nabi, yaitu agama Islam. Dan yang ketiga, dzalika bima asaw, dan disebabkan mereka senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu orang-orang Bani Israel senantiasa mereka melakukan kemaksiatan di atas bumi. Dan yang keempat, Allah menyatakan wa kanu ya'tadun, mereka orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang melampaui batas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab manusia ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan, kesusahan dan murka dari Allah. Ada 4 sebabnya. Yang pertama, karena mereka senantiasa ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka senantiasa membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang keempat, mereka senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan yang kelima, mereka senantiasa yaitu melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maka di dalam ayat berikutnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian orang Yahudi, orang Nasrani, kalau kalian mau beriman kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga tempat tinggal kalian semuanya. Maka di dalam ayat yang ke-62 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan kaum sabi. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-sabiin. As-sabi ini abadul malaikat, orang-orang yang menyembah para malaikat. Jadi siapapun kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, entah kalian disebut golongan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi, akan tetapi man amana billah, kalau selama kalian mau beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan mau beriman kepada hari akhir, wa amila shalihan, dan mau beriman atau beramal saleh. Jadi kalian dari suku mana, dari agama manapun, kalau yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, dan mau beramal soleh, Allah menyatakan walahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk kepada surga Allah, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bakal bersedih hati. Ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan siapapun orang-orang yang mau beriman kepada Allah, beriman hari akhir, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal saleh, itu syarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikannya, Allah memberikan gambaran orang yang akan diazab oleh Allah, akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan kesusahan, dimurkai oleh Allah, karena mereka senantiasa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, mereka membunuh para rasul, dan mereka melakukan kemaksiatan, dan hidup mereka senantiasa
melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang kita kaji. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh, sehingga janji Allah surga bagi mereka orang-orang yang senantiasa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Inilah ayat-ayat yang kita kaji. Semoga memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.